Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali di channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Yunari SAG, seorang pendidik karakter anak-anak di daerah istimewa Yogyakarta, akan berbincang-bincang tentang kualitas kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang Ibu Yunari di Susilawati Susmono Official. Apa kabar Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Susi Susmono yang telah memberikan waktu kepada saya untuk silaturahim ke tempat Ibu. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Ibu Susi juga diberikan kesehatan, Amin. keberkahan ilmunya yang bermanfaat. Ya. Di dalam topik kali ini ada aransemen kehidupan yang menghadirkan Ibu untuk kualitas kehidupan. Ibu kan seorang tokoh di dalam pendidikan karakter anak, ya. Terutama Ibu selama ini berjuang untuk melakukan upaya bagaimana meningkatkan tumbuh kembang anak di dalam kualitas anak itu. Nah, tentu kualitas kehidupan Ibu sudah selesai pada saat Ibu mendidik kan, sudah selesai secara pribadi. Nah, latar belakang Ibu mengambil topik ini apa Bu? Sebagai kualitas kehidupan itu. Terima kasih Ibu Susi. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengambil materi kualitas kehidupan ini adalah perbuatan amal yang kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi hablum minallah, ya. Jadi kita berbuat kebaikan, melihat masyarakat yang mungkin dengan karakter anak-anak yang kurang pendidikannya gitu ya. Itu kita tujukan untuk mencari satu ridho Allah, hablum minallah, ya. Jadi yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minanas. Jadi kita harus berbuat baik kepada sama manusia dengan ilmu yang kita peroleh mungkin dari pendidikan kita, jadi untuk diamalkan ke masyarakat, terutama kepada keluarga kita sendiri, pribadi kita sendiri yang pertama Ibu, yang kedua ke keluarga, yang ketiga masyarakat, lebih-lebih nanti ke negara itu. Ya, Ibu mengambil pendidikan ini sampai ke pendidikan agama Islam ya, sarjana agama di Jombang. Nah, lalu mengabdi di Jogja. Anak-anak mendapatkan pencerahan dari Ibu yang sudah mendapatkan pendidikan. Apa yang hendak disampaikan terhadap kualitas ini? Begini Ibu Susi, kami melihat dari lingkungan kami sendiri di masyarakat kami, karena dahulunya masyarakat kami karena kekurangan mungkin kurangnya ilmu, terutama ilmu berkaitan dengan ilmu agama pendidikan, terutama Iqra atau ngaji Qur'annya. Terus kalau kami mendapatkan ilmu dari Darul Ulum, dulu kami kami kuliah di Darul Ulum Jombang di pondok pesantren, juga di Universitas Darul Ulum Jombang. Jadi kami merasa karena kita sebagai umat Islam dan kita diberi Allah ilmu, lah Allah itu memberikan kepada kita agar ilmu itu disampaikan kepada orang lain. Jadi walaupun balighu ani walau ayatan, walaupun kita hanya sedikit menyampaikan ilmu kepada orang lain, agar kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Karena melihat dari masyarakat kita sendiri kekurangan guru untuk mengaji, juga pendidikan anak. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang lain, termasuk saat ini kami membina anak-anak untuk bisa menulis dan berhitung, juga lebih dari itu bisa mengaji, juga itu lebih-lebih untuk karakter anak-anak. Jadi di tempat saya itu tidak hanya belajar untuk pendidikan umum aja, tapi juga pendidikan agama, lebih-lebih ke karakter anak. Jadi kita mendisiplinkan anak, juga memberikan karakter yang baik, pondasi. Karena azas kami membentuk bimbel belajar dengan nama azas. Azas itu adalah dasar. Jadi dasar itu adalah pondasi. Jadi anak itu perlunya pondasi dasar agar menjadikan nanti kehidupannya, waktu remajanya, tuanya, dan akhir-akhir hayatnya menjadi istilahnya orang-orang yang benar-benar mempunyai pondasi dan dasarnya sudah baik dan ilmunya bermanfaat gitu Ibu. Ya,
Setuju sekali Ibu Iya. bahwa kita ini ada namanya pohon tuh ada akar. Iya, iya. Nah, akar kehidupan kita itu namanya pondasi. Kalau rumah itu ada pondasi di sini. Ibu berbicara secara ilmiahnya adalah pondasi. Bangunan itu karakter Iya. building namanya. Iya. Ada rumah, ada bangunannya. Nah, rumah itu bangunan itu ada pondasinya, ada tembok dindingnya, ada atapnya dan ada lehernya. Ya, kerangka atapnya. Kalau tidak ada pondasinya, rumah itu Iya, mudah akan roboh. Iya, iya. Nah, ini Ibu berpikir ke arah itu. Kualitas itu adalah pondasi. Iya, iya. Nah, Ibu terjun di situ. Iya, Apa namanya sekolahnya? saya ada ini bimbingan belajar Ayaskit Bimbel, iya. Terus TPA-nya TPA Ibnu Sina, juga kami juga bergerak di bidang Batko, bimbingan untuk anak-anak juga kelompok Badan Koordinasi Pendidikan Agama nggih, berbasis di Batko itu Kecamatan Ngaglik gitu loh. Itu. Dulu Ibu berkecimpung juga di bimbel-bimbel yang umum ya, lama sekali ya di sana ya. Saya itu sekitar 20 tahun Ibu. Nggih, lalu di SMP ngajar pendidikan agama juga itu sekitar 4 tahun, sama di SD Muhammadiyah Sapen juga sekitar 3 tahun untuk mendidik Al-Quran sama mengaji Iqra anak-anak itu. Jadi itu yang kami tekankan juga, selain agamanya, karakter juga itu penting bagi kehidupan anak-anak juga berbangsa dan bernegara itu. Ya. Artinya setiap manusia kan bermanfaat Bu ya. Iya. Nah, manfaat yang Ibu sumbangkan bagi dunia ini, dunia pendidikan ya, karakter itu menjadi sangat penting, mendasar artinya. Secara mendasar itu kita harus kokohkan kan, pondasi itu kan, supaya bangunan itu kokoh. Ya, tidak mudah tumbang. Ya. Nah, kalau ada angin sedikit bisa tumbang kalau tidak dikokohkan pembangunan itu di awalnya. Nah, Ibu mengambil peran di awal di pondasi. Artinya sangat rumit. Pondasi itu kan harus digali, Bu. Harus digali, Bu. Nah, penggaliannya apa yang dilakukan di pendidikan Ibu selama ini? Memang mendidik anak itu suatu hal yang sangat-sangat susah. Susah dibandingkan mengajar orang tua. Nah, itu. Kalau orang tua itu duduk mendengarkan sudah enak, kita ngomong sudah mendengarkan. Tapi anak itu dengan tingkah laku yang berbagai macam karakter, dari perbuatannya, bicaranya, sikapnya. Ada anak-anak yang mungkin bisa menerima dengan cepat, anak-anak menerima dengan sedang, dengan lambat. Jadi anak-anak yang kita didik itu adalah anak-anak yang ya secara umum semuanya. Jadi kita harus tahu mana anak-anak yang berkebutuhan khusus dan bukan berkebutuhan khusus. Jadi kita mendidik dari dasarnya, dari sikapnya. Kalau umpamanya maaf ya, anak-anak datang dengan sikap yang kurang baik, pokoknya datang tempat kami itu kurang baik. Nanti kita selain dengan emosi, ada anak yang datang dengan cara emosi, dengan marah-marah karena tidak mau belajar, yaitu kita diamkan dulu sampai anak itu tenang. Setelah tenang kita tanya tujuan kamu ke sini mau apa, mau belajar apa mau marah-marah. Kalau mau marah silahkan, saya gitu, silahkan diam dulu, saya diamkan. Nanti anak itu diam, terus kadang pernah sampai dengan saya itu ya memukul atau membuang bukunya, tasnya melempar gitu ya, saya diamkan. Nanti baru saya masukin nilai-nilai agama, nilai-nilai akhlak yang baik kepada anak itu. Lama-lama anak itu banyak yang orang tuanya juga menyampaikan kepada saya, terima kasih Bu Yun, anak saya semakin baik ngajinya, semakin baik akhlaknya. Yang dulu penuh emosional, sekarang sudah mulai sabar, sudah mulai ngerti. Tuh dengan orang tua semakin tawadu, terus berbahasa yang baik, tidak marah-marah kayak gitu. Jadi dari mulai pondasinya ya kita menanamkan anak-anak itu tidak hanya segi ilmunya aja, tapi kalau lihat karakter anak itu menyimpang dari segi perbuatannya, kita arahkan dulu, kita tenangkan dulu, baru kita masuk ke mulai mengajarkan anak-anak. Jadi kita berikan karakternya dulu. Jadi kita belajar dengan anak tidak hanya ilmu aja, tapi karakter itu yang utama. Karena kalau karakter udah masuk, anak-anak insya Allah bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik gitu. Bisa belajar dengan baik Ibu itu. Ya. Ini yang Ibu lakukan setiap hari. Insya Allah ya, setiap hari. Kami tiap hari insya Allah ada anak mulai jam 1 sampai sore itu
selain hari Senin, Rabu, Jumat, kalau Senin, Rabu, Jumat kami mengajar juga anak-anak di TPA. Kami sudah mengajar TPA itu sudah sekitar lebih dari 25 tahun Ibu, karena masa anak kami itu, anak saya itu dulu juga murid saya di TPA, dan ibu-ibu wali santri juga ada banyak yang murid saya waktu kecilnya. Jadi saya termasuk simbah mungkin ya, ibu-ibu wali santri juga itu. Jadi itulah garapan kami, mungkin saat ini walaupun ya berkualitas untuk keluarga yang pertama, kedua untuk masyarakat, walaupun masih lingkup kecil nggak Ibu Susi ya. Itu kami merasa bersyukur karena semuanya ini kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita, apa yang kita minta kepada Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Jadi menciptakan generasi-generasi negara, anak-anak yang berkualitas. Jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Itu kan Islam mengajarkan gitu juga. Jadi tinggalkan anak-anakmu, anak-anak yang berkualitas. Jangan tinggalkan generasimu, anak-anak yang lemah. Itu keinginan kami, keinginan saya begitu. Jadi kita membentuk anak, semuanya anak, kita anggap anak kita sendiri. Jadi tidak boleh kita itu seorang figur guru membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Gitu. Dan itu juga Bu Susi ya, yang kita tanamkan, jangan sekali-kali kita mengatakan kepada anak itu anak yang bodoh, anak yang nakal, anak yang malas. Nah itu ya, kepada anak kita sendiri juga. Orang tua kami mengharapkan pada orang tua juga janganlah mengatakan anaknya ngeyel. Nah itulah ucapan kita, ada doa. Jadi ucapkanlah dibalik. Kalau anak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Jadi kita anak kok solih ya, besok kamu jadi guru, besok jadi ustadz gitu. Jangan anak kok nakal, mbak solih ya. Jadi katakannya bukan nakal tapi solih lah. Jadi anak yang solih. Jadi dibalik kata-katanya, karena ucapan itu adalah doa, itu aja. Itu ya. Bu Yun, begitu kualitas kehidupan itu rumit ya. Artinya tidak mudah ya. Tidak mudah dan sangat penuh kompleks masalahnya ya. Karena heterogen ya. Berkumpul anak-anak dari karakter yang banyak gitu ya. Dari bibit-bibit yang beraneka ragam. Bagaimana secara ilmiahnya Ibu secara memandang ini, bahwa ini adalah heterogen. Jangan dianggap ini semuanya, walaupun dia latar belakang agama Islam, tapi heterogen sesungguhnya. Iya. Ya kita satu niatnya mengamalkan ilmu, yang kedua kita senang dengan dunia anak itu. Kalau kita senang dengan dunia anak, dengan karakter anak yang ibaratkan ya, mohon maaf ya, anak itu ibaratnya ngeyel. Kalau kita senang dengan dunia anak dan kita menginginkan anak itu baik, kita tidak akan marah, istilah gitu ya, tidak akan marah dengan anak-anak itu. Itu Ibu. Ibu, saya pengen tahu ya Bu ya, selama Ibu mendidik, apakah kualitas di mata Ibu itu jauh menurun di abad ini, atau sedang, atau masih dalam kualitasnya baik, cukup baik atau rendah? Namanya mengajar anak itu adalah proses. Proses ibaratnya tadi dari dasar nih, dari fondasinya, dari akarnya, memang harus pelan-pelan. Pelan-pelan dari yang paling kecil mungkin dari dasar, nanti meningkat, akhirnya menjadi baik. Karena semacam kita sendiri, orang tua juga proses. Kita sendiri proses dari dulu yang tidak bisa, akhirnya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bisa. Ya semuanya proses, yang penting kita dengan anak itu senang dan mendoakan, itu yang utama. Kita sebut setiap doa kita bahwa kita mendoakan tidak hanya untuk pribadi kita juga mendoakan untuk keluarga kita, anak-anak didik kita, dan masyarakat kita. Itu karena semua itu guru, pendidik itu tidak bisa membalikkan anak mendapat petunjuk atau pintar. Semua itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak juga mendapatkan hidayah. Semua itu mendapatkan hidayah dari Allah, maka akan menjadilah anak-anak yang bermanfaat. Gitu. Dicontohkan dengan kelapa ya Bu ya. Kentos itu menembus batok untuk ditanam, disemai. Kelapa itu kan di atas tanah, tidak ditanam belum ya. Nah, untuk menembusnya itu kan anak-anak itu tidak mudah.
anak-anak itu loh Bu, Iya. bukan guru, bukan orang Iya, tua. iya. Saya menyatakan pendidikan karakter itu anak-anak. Iya, iya. Anak-anak itu diawasi oleh para pihak, Iya. orang tua dan juga guru, Iya. dua pihak. Iya. Tetapi anak-anak itu seperti pohon kelapa itu yang kokoh, yang berbuah. Beda dengan pohon kelapa yang sudah buahnya lalu kita tanam dari hasil disemai dulu. Nah, untuk menembus itu kan kualitas itu adalah kualitas Tuhan kan sebenarnya, Iya, iya. bukan kualitas kita sebenarnya. Iya, iya. Jadi kadangkala dunia pendidikan dicacatkan nggak Bu dengan kualitasnya manusia itu sendiri. Padahal kelapa bukan anggur, anggur bukan melon, melon bukan apel. Bagaimana ini Bu? Iya. Pandangan Ibu? Kalau pandangan saya Ibu, yang pertama kita sebagai guru itu yang utama adalah sabar, Ya, pendekatan kepada anak, pendekatan secara hati nggih. ya, Tapi kalau tidak pendekatan secara hati, kita tidak mungkin menjadikan anak itu dekat dengan kita. ya, Yang kedua itu, kita senang, sabar, senang dengan dunia anak, dan anak kita ajak komunikasi dengan baik. Kita harus saling istilahnya kita dekap gitu ya, kita ajak ngobrol, komunikasi gitu ya. Istilahnya kita tidak mengejas anak itu atau memarahin atau apa gitu ya, istilah pendekatan ya gitu tadi aja. secara ilmiahnya kan kelapa disemai, Iya, dihamburkan banyak, ada 100 kelapa. Lalu yang menembus batok itu, kentos itu, iya. tumbuh itu, bukan kualitas kita Ibu, itu Iya, kualitas Tuhan. Kualitas Tuhan, iya. Jadi tumbuhnya pohon ini kita tidak bisa menjadikan semut itu ada satupun. Iya. Jadi kita tidak bisa menjas anak sebetulnya. Iya. Karena itu juga cobaan Tuhan untuk semua lingkungan ini untuk berkualitas. Sama-sama berbagi kualitas artinya. Tujuannya kan begitu ya Bu. Iya. Ibu kan kesana arahnya. Iya. Ibu ingin membagikan bagaimana caranya kan membuat bibit ini tumbuh kan sebetulnya kan. Nah, disemai kan, Iya. disiram kan, dirawat kan Bu ya. Ibu kan sebagai perawatnya istilahnya Iya, kan. iya. Jadi tidak menempatkan kualitas kehidupan itu sebagai pemilik kehidupan kan, sebagai kentos tadi menembus Iya, itu. iya. Padahal kan itu Tuhan, Iya, iya. hak Tuhan untuk menembusnya. Iya, iya. Kalau dia tumbuh dari 100 itu misalnya 2, Iya. kan kita bahagia ya Bu ya. Iya. Artinya sudah berhasil dia mengalami proses kan Iya. begitu ya Bu Iya, ya. iya. Nah, harapan kita pendidikan karakter kan begitu. Iya. Jangan melampaui batas artinya. Iya. Kan gitu. Makanya saya tanya, kualitas karakter sekarang ini caranya tinggi, rendah, atau justru turun caranya mendidik ini, hasil anak-anak ini, tumbuhnya perawatan itu tadi dalam menyemai. Kalau kami amati nggih Ibu, yang saya amati untuk saat ini karena mungkin nggih dunia ini kan sekarang itu banyak gadget nggih. Iya. Gadget terus hal-hal yang negatif juga banyak. Kadang yang baik malah tidak diambil, yang jelek malah diambil. Terus guru-guru sendiri saya amati saat ini itu dalam mendidik anak-anak juga kurang kesabarannya. Kadang penyemaian terhadap anak, atau pendekatannya juga kurang. Saya lihat itu saat ini masih tergolong tidak tinggi, tapi masih sedang-sedang aja karena saya lihat Itu pengamatan Ibu ya. gimana? Pengamatan Ibu ya. Iya, pengamatan Selama saya. Nggih, 27 tahun sekarang nggih, ya. iya. 27 Tapi banyak tahun. guru-guru juga ada yang berkualitas juga baik nggih. Itu berkualitas baik juga untuk benar-benar mendidik anak-anak itu dengan pendidikan yang secara hati untuk mendidik anak-anak dengan baik dan berkualitas Ya. nggih. Terus kurang mungkin dengan biaya yang mungkin dipatokan dengan segini biaya gaji kurang. Nggih. Ibu memikirkan itu kualitas Nggih, kehidupan iya. itu dari Nggih. situ karena itu dasar ya Bu ya. Nggih, iya, karena ini dasar kita sebagai pendidik nggih. Jadi pertama itu tadi keikhlasan untuk mendidik dengan baik karakter-karakter anak. Kita jangan terlalu waktu itu eman-eman gitu loh. Kadang kan ada guru yang mendidik eman-eman. Nah, kayak semacam itu juga. Karena itu tadi yang dipikirkan adalah gaji-gaji aja itu nggih. Jadi masih sedang saja nggih itu. Begitu ya Bu ya. Nggih. Nah, dalam aransemen kehidupan saya kan ada semacam itulah Bu ya, refleksi dan terapi ya dengan lagu aransemen kehidupan Iya, Mas iya. Idris Sardi. Saya kerjasama dengan Mas Hendri Lamiri, Iya. Mas Ega Liong dan lagi Mas Nugra. Banyak lagi yang kita kerjasama setelah itu untuk pertunjukan karakter ini ya, supaya terbangun karakter Iya, kita iya, ya. iya. Nah, dari lagu-lagu yang saya sampaikan di Susilawati Susmono Official, apakah Ibu
pernah mendengar satu buah lagu yang Ibu menjadi ada keinginan untuk membuktikan dari Oh, apa yang itu ya. disampaikan lewat lagu? Banyak sih Bu, tapi judulnya tuh lupa ya saya. Kayaknya ada yang pasrah ya Bu ya, lagu pasrah itu Itu bukan aransemen siapa? siapa Yudi ya? Sardi. Yang Itisar, nggih, Yang Yudi biola Sardi. Ada pakai- yang pasrah lupa ya saya, nggih. Oh. Ya sering sih mendengarkan tapi lupa juga nggak begitu Iya. anu nggih. Yang pasrah ada mungkin nggih. Ya, Atau ada. nggih pasrah pada ada. Tuhan nggih. Karena nggih kita semuanya kita berusaha semua walaupun semua itu dari Tuhan yang Ya, ya. yang Kita udah upaya nggih, maksimal. berupaya maksimal nggih, berupaya Setelah terus itu kita pasrah ya, mendidik Bu, dengan ya? baik nggih kan Ibu, iya itu. Iya. Jadi kita tetap berusaha sebagai manusia karena Iya. kita tidak bisa merubah nasib suatu kaum, nasib kita sendiri kalau tidak kita atau kita sendiri yang mengubahnya. Iya. Kita pasrah pada Tuhan juga melalui ikhtiar dengan doa itu. Ya. Nggih. Ya, alhamdulillah kita dengarkan dulu lagu Pasrah aransemen Mas Yudi Sardi. Pasrah
Alhamdulillah Ibu, setelah kita sama-sama mendengar lagu aransemen Masih Desardi, lagu saya yang berjudul Pasrah, itu lagu pertama saya Oh iya ya Allah. sejak usia 19 tahun membuatnya, baru usia 19 pada saat itu. Mengapa lagu Pasrah ini penting Ibu? Iya. Karena dalam mencapai apapun, kualitas kehidupan kita seperti apapun, kalau kita tidak pasrah bagaimana Bu? Iya. Kan kita tidak punya kemampuan apapun sesungguhnya, tidak memiliki apapun bayi itu lahir. Dia dilahirkan dari perut ibunya kan tidak punya apapun, telanjang. Ya, kita semua kan semua sama. Jadi kita tidak bisa memaksakan intinya kan begitu ya. Bagaimana menurut pandangan terhadap lagu ini? Kita pasrah. Lagu ini alhamdulillah Ibu ya sangat menginspirasi sekali. Saya pribadi senang sekali Bu, senang mendengarkan lagu-lagu yang nuansa religi, karena untuk memotivasi diri saya pribadi, juga untuk keluarga kami juga, jadi biar mempunyai karakter-karakter yang lebih baik gitu aja. Jadi sangat ini menginspirasi sekali sampai tidak bisalah kita ucapkan dengan kata-kata, jadi semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Ya, Ibu sebagai pemikir kan sebetulnya, bukan hanya pendidik saja tapi pemikir kan, bagaimana ini caranya kualitas kehidupan itu akan tumbuh kembang lebih baik kan begitu, dari titik yang kecil menjadi lebih besar, tumbuh gitu. Nah, apa closingnya Bu dalam aransemen kehidupan Bu? Mohon diberikan kepada mungkin anak, suami, sanak famili dan seluruh kerabat dan masyarakat. Silakan Bu. Ibu Susi, terima kasih sekali ya Bu. Mudah-mudahan closing ini saya memberikan kita sebagai manusia, sebagai khalifah fil ardi di bumi, diberikan Allah itu satu untuk ibadah. Ibadah itu tidak hanya sholat, tapi sekali. Perbuatan kita semuanya, belajar kita, perilaku kita, makan kita. Semuanya itu karena lillah itu aja ya. Akan menjadi orang yang berkualitas. Satu, kita menjauhkan waktu kita untuk bersantai-santai, kita hilangkan. Setidak-tidaknya kita kurangi. Menjadi karakter orang yang lebih baik lagi, menintrospeksi diri kita, keluarga kita, menjadi orang yang lebih baik, bermanfaat untuk diri kita sendiri, karena kita nanti akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Terus bermanfaat untuk bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat itu Ibu. Terus kita mendahulukan kewajiban-kewajiban kita sebagai khalifah di bumi, karena Tuhan menciptakan kita yaitu untuk tadi ibadah dengan tidak hanya ibadah sholat, ibadah yang nuansa agama semuanya walaupun itu bekerja tapi semuanya diniatkan dengan mencari lillah, ridho Allah, sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran. Kita berpedoman sebagai umat Islam berpedoman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, demi masa, demi waktu. Waktu itu 24 jam. Tapi antara orang satu dengan orang lain berbeda. Masanya, waktunya, pahalanya. Karena tergantung niatnya tadi. Innama a'malu binniyat, semua tergantung dan niatnya. Yang kedua, innal insana lafi khusrin, semua manusia insan itu dalam keadaan kerugian kecuali amanu yang beriman. Jadi amal-amal soleh, perbuatan kita dari makan, dari bangun tidur, mulai mau kembali ke tidur kembali, tidak hanya bangun tidak ada manfaatnya, tidur kembali tidak ada manfaatnya, tapi semuanya Betul itu sekali. mengingat Allah dari mulai bangun tidur mau tidur kembali. Alhamdulillah banget, saya bersyukur sekali Ibu mengingatkan kita semua ya. Ibu. Jadi luar biasa hari ini dalam topiknya kualitas kehidupan. Saya bersyukur ada yang mengambil tema ini. Ibu Yunari seorang sarjana agama dari Jombang dari Suludin di Pondok Pesantren Suludin Jombang Saya bersyukur Bu, saya terima kasih banyak dengan hadirnya Ibu di SSO ini, menambah wawasan hasanah kita semua. Amin. Jadi kita sudah menjadi suatu lakon dari ilmu, bukan ilmu tapi lakon ilmu. Di sini karakternya aransemen kehidupan, kalau kita hubungkan dengan bahasa Jawanya, hamimayu hayuning sariro. Bagaimana kita bermanfaat tadi dari bangun tidur menuju tidur. Demi masa, demi waktu, dalam ruang dan waktu. Di ruangnya kita bermanfaat, di waktu juga bermanfaat. Kemudian menuju ke titik berikutnya setelah kita selesai hamimayu hayuning sariro,
bukan selesai, tetapi maksudnya ada ke titik berikutnya. Hamemayu hayuning menungso atau hamemayu nanti kita bongso dan juga bawono, tentu tidak luput dari sariro, tidak luput dari dasar. Iya, iya. Kita tidak bisa mencapai daun ini sebelum ada akar Akarnya, ini. iya. Tidak mungkin. Iya, semua Tidak perlu mungkin. dasarnya punya. Ya, Iya, jadi dasar. ibu sudah memikirkan hal itu. Iya, iya. Walaupun kecil, sedang dan besar hasilnya, itu pasrah kan Bu. Iya, iya. Yang penting Pasrah ibu kepada sudah Allah. menyampaikan demi waktu, demi masa kita bermanfaat lah artinya. Iya, iya. Dari bangun tidur sampai mau tidur Tidur kembali. tidak pernah luput dari manfaat. Intinya kan itu ya Bu ya. Amin, injih. Kesimpulannya ibu berpesan seperti itu. Iya. Betul kan Bu ya? Iya. Ya. Jadi sama-sama ya Bu, ya Iya, kita kita di sini sama-sama. menyumbang manfaat walaupun Iya. kecil, sedang dan besarnya. Iya, iya, Bu. Ya. Betul, injih. Demikian Ibu, saya terima kasih. ucapkan alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih atas kedatangan Ibu ke sama-sama, channel Ibu. kami. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan